Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik, hidayah, istiqomah sehingga dapat bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ucapan setelah kalamullah, setelah Al-Qur'an, yang mana tidak ada majelis yang lebih baik, tempat duduk yang lebih baik melebihi tempat duduk yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tugas yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau pada waktu Hajjil Wada, di mana salah satu yang beliau sampaikan adalah beliau menyampaikan kepada manusia ketika itu, liyubalik asyahid minkumul ghaib, hendaknya orang yang tidak hadir menyampaikan kepada orang yang hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, yaitu menyampaikan apa yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang sudah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain juga menyampaikan, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kalian tidak mungkin akan tersesat ketika kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut. Di mana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis kita pada malam hari ini melanjutkan membaca dari kitab Umdatul Ahkam min kalam Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan bab fikih. Dan pada pertemuan sebelumnya kita memasuki kitab shalah, pembahasan salat, dan pada bab yang pertama di kitab atau di pembahasan tersebut yaitu babul mawaqit, bab tentang waktu salat. Dan kita sudah membaca sampai hadis yang ke-49. Insyaallah kita malam hari ini akan melanjutkan hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis yaitu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-50, an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam melarutkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di malam hari bil isya'i untuk salat isya. Fa kharaja Umar, lalu sahabat Umar radhiyallahu taala keluar. Pasnya keluar
sudah waktunya sholat wahai Rasulullah. Raqadan nisa wasibyan, telah tidur para wanita dan juga anak-anak. Fakharaja, maka Nabi SAW pun keluar dari rumahnya. Wa ra'suhu yaqturu, dan rambut beliau masih meneteskan air, itu dalam kondisi basah. Yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, au ala nasi, atau dalam riwayat yang lain memberatkan atas manusia, la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka bihadhihi salati, untuk melaksanakan salat ini, yaitu salat Isya, hadhihi sa'ata, pada saat atau pada waktu yang seperti ini. Maka masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan aqtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Isya. Apa maksudnya aqtaman Nabi? Aqtama berasal dari kata atama. Atama itu adalah zulmatul lail, kegelapan malam. Maksudnya apa? Nabi itu mengakhirkan salat Isya sampai larut malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sampai larut malam, hingga dijemput oleh sahabat Umar, karena tidak biasanya Nabi melakukan seperti itu. Maka sahabat Umar pun datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Umar menyampaikan kepada Nabi, bukankah sudah waktunya sholat wahai Rasulullah? Kenapa? Karena ini sudah larut malam, para wanita sudah tidur, anak-anak pun sudah tidur. Maka Nabi SAW keluar dalam kondisi rambut yang masih basah, setelah mandi. Kemudian Nabi menyampaikan, kalau seandainya tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, aku sungguh akan memerintahkan orang-orang untuk sholat Isya di waktu seperti ini. Itu waktu yang cukup larut malam, waktu yang cukup larut malam. Maka hadis ini menjadi, atau ada faedah dari hadis ini tentang masalah mengakhirkan waktu sholat Isya, mengakhirkan sholat Isya dari awal waktunya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah mengakhirkan sholat Isya dari awal waktunya. Mengakhirkan sholat Isya dari awal waktunya. Dan sampai kapan di akhir waktu ini? Maka sebagian fuqaha menyampaikan sampai langit benar-benar gelap. Sampai langit benar-benar gelap, tidak harus sampai larut malam, tapi sampai sekiranya sudah tidak ada lagi warna di langit selain warna hitam. Tidak ada lagi warna di langit selain warna hitam. Karena kita tahu bahwasanya di langit itu ada 3 warna mega. Ada 3 warna mega. Yang pertama adalah mega warna merah, yang kedua mega warna kuning, yang ketiga mega warna putih untuk waktu malam. Dan kalau dalam masalah waktu sholat, yang menjadi batas masuknya sholat Isya dan habisnya sholat maghrib adalah dengan hilangnya mega merah yang ada di langit. Hilangnya mega merah yang ada di langit. Maka ini sudah habis waktu maghrib dan memasuki waktu Isya, ketika sudah tidak ada mega merah sama sekali. Namun setelah mega merah, langit kadang masih menyisakan warna kuning, dan setelah itu menyisakan warna putih. Menyisakan warna kuning, dan setelah itu menyisakan warna putih. Baru setelah itu gelap, tidak ada warna lagi di langit kecuali hitam. Maka awal waktu sholat Isya dimulai meskipun langit masih ada mega kuningnya atau mega putihnya. Mega kuningnya atau mega putihnya. Maka ini sudah dianjurkan untuk sholat. Namun disunnahkan atau dianjurkan. Bahkan
para fuqaha juga termasuk fuqaha Syafi'i yang mengatakan yang afdal adalah salat di awal waktunya. Kalau untuk waktu Isya sebaiknya ditunggu sampai semua warna di langit tidak ada kecuali hitam saja. Maksudnya sampai semua mega habis. Ya, sampai semua mega itu habis. Ya. Maka ini yang diutamakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bi hadhihi shalah hadisa." Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan manusia untuk sholat di waktu ini. Ya, untuk sholat di waktu ini. Ya. Baik, namun tentu saja ketika menghilangnya mega yang warna kuning atau warna merah itu tidak sampai pertengahan malam, tentu tidak. Jadi ketika sudah habis waktu maghrib, ya mungkin sejam kemudian, ya, atau mungkin 1 jam lebih sedikit atau 1 jam kurang sedikit, itu sudah habis semua mega, tinggal warna hitam saja. Ya. Maka termasuk yang dianjurkan, yang afdal adalah mengakhirkan sholat Isya sampai benar-benar warna langit menjadi gelap. Ya. Dan ini berlaku jika memang tidak memberatkan bagi manusia. Kecuali kalau misalkan memang memberatkan, dalam artian memberatkan di sini adalah kita berada di satu tempat atau kita melaksanakan sholat di satu tempat dengan jamaah yang memang tidak terbiasa dengan sholat diakhirkan. Ya. Maka ketika itu silakan melaksanakan sholat di awal waktunya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Namun kalau misalkan kita berada di tempat yang khusus, ya, kita berada di tempat yang khusus, kemudian memungkinkan bagi kita untuk mengakhirkan sholat, ya, maka bisa dikerjakan amalan semacam ini, yaitu mengakhirkan sholat. Ya, mungkin sholat Isya kalau biasanya mungkin jam 7, ya mungkin diundur sampai jam 8 misalkan. Itu kalau tempat-tempat atau pada saat-saat tertentu saja. Dan Nabi pun demikian. Nabi kebanyakan beliau sholat Isya di awal waktu. Kebanyakan Nabi sholat Isya di awal waktu. Ya. Namun beliau terkadang juga mengakhirkan sholat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya itu pun diperbolehkan dan itu termasuk waktu yang afdal. Alhamdulillah, intinya pelajaran dari hadis ke-50 ini adalah termasuk hal yang disunahkan mengakhirkan sholat Isya hingga hilang semua warna mega yang ada di langit, baik kuning ataupun putih, dan langit menjadi benar-benar gelap. Ya, ini adalah pelajaran dari hadis yang ke-50. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap umatnya dalam masalah hukum, ya, dalam masalah hukum. Maka kaidahnya, ini kaidah yang penting. Kaidahnya dalam masalah hukum, untuk hal yang sifatnya umum, maka kita berikan pelonggaran. Tapi untuk hal yang sifatnya khusus pribadi, maka bisa kita menekan sekuat mungkin. Nah, ini yang penting, kaidah yang sangat penting. Jangan terbalik. Untuk yang umum malah ditekan sekuat-kuatnya, untuk pribadi malah dilonggar-longgarkan. Nah, ini salah terbalik. Ya, kaidahnya terbalik. Kaidahnya adalah untuk yang sifatnya umum itu selama memang diberikan pelonggaran oleh syariat, maka dipersilahkan. Tapi kalau untuk diri pribadi, maka ditekan sebab-sebabnya. Makanya banyak daripada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sering menyampaikan, ya, atau Nabi SAW beramal melebihi amalan yang sifatnya umum untuk para sahabat atau untuk manusia. Misalkan contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dengan menghatamkan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa.
Termasuk juga sering Nabi SAW menyampaikan laula an asyqa 'ala ummati, laula an asyqa 'ala ummati. Seandainya aku tidak khawatir umatku kerasa berat. Maka ini menunjukkan seperti masalah hadis ini mengakhirkan sholat isya, atau mungkin masalah siwak ketika hendak sholat atau hendak wudu. Ada dua riwayat. Maka hadis ini memberikan faedah tadi, yaitu untuk hal-hal yang sifatnya hukum dan berlaku secara umum maka diberikan keluasan, ya, dilonggarkan. Tapi untuk pribadi, untuk secara khusus maka ditekan sekuat mungkin. Ya, ditekan apa? Sekuat mungkin. Ya. Dan apalagi di zaman yang mengkhawatirkan ini, yang semuanya serba bisa dikomentari, gitu ya. Ya, jadi orang itu ditekan semua, nggak boleh jangan semuanya ditekan. Dia sendiri ngelantai, longgar gitu ya. Ini nggak benar, nggak benar gitu. Artinya orang itu diberikan modal sebanyak-banyaknya, bukan malah ditekan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-51. Qala wa an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza uqimatis shalat, idza apabila uqimat ditegakkan as-shalatu salat, wa hadara dan telah hadir, telah datang al-asya'u makan malam, fabda'u maka mulailah bil asya'i dengan makan malam itu." Maksudnya dahulukan makannya. Wali Muslim dalam riwayat Muslim, an Aisyah wa an Ibnu Umar, ya, wa an Ibnu Umar dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nahwu yang semisal itu. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Khusus lafaz Muslim ada perincian. Wali Muslimin dan dalam riwayat Sahih Muslim, an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la salata, tidak ada salat bi hadrati ta'amin, dengan keberadaan makanan, ya, atau dengan hadirnya makanan. Wala, dan juga tidak ada salat wa huwa, sedangkan dia dalam yudafi'uhu, sedang menahannya al-akhbathani, dua hal yang kotor, ya, dua hal yang kotor. Yang dimaksud dengan al-akhbathan, dua hal yang kotor, adalah kencing dan juga kotorannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia sholat dalam kondisi sedang menahan kencing atau menahan buang air besar. Sedang menahan kencing atau sedang menahan buang air besar. Ya. Baik. Maka hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara zahirnya atau secara umumnya, ketika orang mendengar sholat sudah akan dilaksanakan, kemudian di hadapannya sudah dihidangkan makanan, maka Nabi SAW menyampaikan hendaknya didahulukan makannya. Hendaknya didahulukan apa? Makannya. Yang kedua, ketika orang itu mengetahui bahwa sholat akan dilaksanakan, kemudian dia ingin buang air kecil atau buang air besar, maka Nabi SAW mengajarkan hendaknya dahulukan buang airnya. Dahulukan buang airnya. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil dianjurkan untuk mendahulukan memakan makanan daripada mendahulukan sholatnya. Dianjurkan mendahulukan memakan makanan daripada sholatnya. Tapi ini dengan syarat. Nah, ini penting syaratnya. Karena kalau gitu, mas, panganan gitu, sepangan sih gitu, secara mutlak gak bisa. Ya, masa cuma habis makan, ya, tapi semoga nih baru dipangan, misalkan kita sholat gitu, semoga sih gitu. Enggak seperti itu. Ya, para fuqaha memberikan catatan
disunahkan untuk mendahulukan makanan daripada sholatnya, tapi dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, syarat yang pertama bahwasanya an yajida nafsahu tatuqu ila ta'am bihaitsu yahtalu khushu'uhu law qaddamaha 'alaihi. Ya. Syarat yang pertama, memang dirinya sedang membutuhkan makanan tersebut yang kalau dia tidak memakannya akan mempengaruhi kekhusyuan sholat. Ya, syarat yang pertama, dia memang membutuhkan makanan itu yang kalau dia tidak memakannya akan mempengaruhi kekhusyuan sholat. Ini syarat yang pertama. Maka kalau misalkan dia sudah kenyang atau mungkin separuh kenyang, sudah mencukupi lah, kemudian ada makanan yang lain, ya, maka sejatinya dia menunda pun masih bisa. Maka nggak boleh di situ kita dahulukan makanan, bukan, nggak seperti itu. Tapi dahulukan apa? Sholat ketika itu. Kenapa? Karena kita sudah perut sudah cukup kenyang dan kita sudah bisa khusyuk dengan perut seperti itu. Kecuali kalau memang sedang menahan lapar, ya, sedang menahan lapar. Kemudian makanan sudah hadir pas dengan suara iqamah, baru ketika itu kita makan. Ya, baru ketika itu apa? Kita makannya. Baik. Maka kalau syarat pertama tidak terpenuhi, didahulukan sholatnya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, an yakuna waktu mas'an. Waktu sholat itu masih ada. Waktu sholat itu masih ada. Maka kalau misalkan ada makanan dan dia sedang perutnya sedang dalam kondisi lapar, sehingga kalau misalkan dia tinggalkan makanan itu kemudian dia dulukan sholatnya, akan sambil menahan rasa lapar sedikit sehingga khusyuknya akan kurang. Namun kalau dia makan, waktu sholat akan habis. Mana yang didulukan? Ya, maka ketika waktu sholat sudah habis atau kalau dia dahulukan makan akan menghilangkan waktu sholat, dia dahulukan sholat. Maka syarat yang kedua, disunahkan mendahulukan makanan kalau waktu sholat masih ada. Syarat yang ketiga, ya, an yakuna ta'amu hadiran aw qariban minhu. Syarat yang ketiga, makanan itu sudah di hadapannya atau sebentar lagi sudah selesai dan dihidangkan. Tapi kalau misalkan kita dengar iqamah, istri misalkan baru memasak, misalkan baru start masak butuh 15 menit, dengan tadi mangan kalau salam gitu. Maka ketika itu apa? Ya sudah, kita sholat. Kenapa? Karena menunggu kita nggak ada faedahnya. Ya. Mau menunggu gak menunggu pasti ya sholat itu akan terlewat dan makanan belum hadir. Maka syarat yang ketiga ini apa? Syarat yang ketiga, makanannya sudah hadir atau memang sudah akan dihadirkan. Maka dia tidak terpenuhi syaratnya. Misalkan makanannya masih cukup lama, maka ya didahulukan apa? Sholat. Maka ini 3 syarat untuk disunahkan mendahulukan makanan daripada sholatnya. Kalau tidak terpenuhi maka tetap dahulukan sholat. Pelajaran yang pertama itu. Kemudian pelajaran yang kedua, ya. Pelajaran yang kedua, ketika orang disunahkan untuk mendahulukan makanan, namun dia tetap mendahulukan sholat. Ya. Dia terpenuhi syaratnya. Dia itu lapar. Kalau dia sholat itu nanti khusyuknya kurang. Kemudian yang kedua, waktu sholat masih tersisa. Yang ketiga, makanan sudah dihadirkan atau makanan sudah mau dihadirkan, sudah dekat. Tapi dia tetap, saya sholat saja. Maka para fuqaha menyatakan sholat
disunnahkan untuk mendahulukan buang air daripada sholat supaya tidak terganggu kekhusyuannya saat sholat dengan menahan kotorannya. Jadi disunahkan orang ketika dia ingin buang air kecil atau buang air besar, ya, maka disunahkan untuk menyelesaikan hajatnya dulu, sehingga dia sholat dalam kondisi khusyuk. Ya. Dia sholat dalam kondisi khusyuk. Ya. Baik, taruhlah misalkan dia menahannya dan dia sholat, maka apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya, secara umum hukum sholatnya tetap sah, tapi memiliki beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, ya, kalau misalkan waktu sholat masih panjang, ya, waktu sholat masih panjang, kemudian jika dia menahan kotorannya atau dia menahan tidak buang air besar, tidak akan sampai tertimpa kemudorotan, misalkan nggak sampai sakit yang luar biasa, misalkan nggak berdampak buruk lah. Kemudian dia tetap sholat, ya, maka kondisi pertama ini dihukumi sholatnya makruh. Dihukumi sholatnya makruh. Waktu sholat masih panjang sehingga dia bisa sholat nanti dulu, ya. Dan dia itu sudah ingin buang air, tapi kalau ditahan itu nggak sampai menimbulkan hal yang buruk. Misalkan nggak terlalu nggak terlalu ingin buang hajatnya nggak terlalu parah gitu, cuma ya agak-agak gitu saja. Tapi dia tetap sholat saja. Nah, ini dimakruhkan. Makanya apa? Dimakruhkan. Karena nanti apa? Otomatis akan khusyuknya itu akan hilang. Atau kalau nggak hilang masih akan berkurang. Ya. Apalagi Allahu Akbar ternyata imamnya baca surat yang panjang. Waduh, kita nggak suwe. Nah, gitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak khawatir kalau menahan kotoran tadi tertimpa keburukan. Misalkan karena tidak terlalu menahan. Namun waktu sholat itu sempit. Dalam artian kalau dia dahulukan buang hajat, waktu sholat habis. Dia keluar dari kamar mandi, sudah masuk waktu sholat baru. Ya. Sudah masuk waktu sholat. Maka dalam kondisi kedua, maka wajib baginya untuk tetap sholat. Ya. Karena melaksanakan sholat pada waktunya tidak sampai di luar waktu sehingga qadha lebih diutamakan daripada menahan kotoran yang tidak terlalu ditahan. Maka tetap wajib. Meskipun khusyuknya agak berkurang, khusyuk bukan syarat sah. Khusyuk bukan syarat sah. Ya. Itu kondisi kedua. Kondisi yang ketiga, waktunya masih panjang. Ya. Waktunya masih panjang. Tapi kondisi kebeletnya itu sudah luar biasa. Kalau dia menahan masih bisa, tapi nanti mungkin akan timbul mudarat. Misalkan perutnya akan sakit sekali. Ya. Maka ketika itu haram baginya bersolat, karena dia memudaratkan dirinya. Sedangkan dia bisa menunda sholatnya karena waktu masih panjang. Maka haram. Nggak boleh menimbulkan mudarat pada diri sendiri. Ya. Itu kalau waktu sholat masih panjang dan buang air itu sudah sangat-sangat hampir tidak bisa ditahan, maka di situ haram punya untuk sholat. Dia harus buang air. Baik, kondisi yang keempat, waktunya sempit sudah mau habis. Ya. Waktunya sempit dan sudah mau habis. Dan ketika itu dia pun menahan buang airnya. Ya, menahan buang air dengan sangat menyiksanya atau cukup menyiksanya. Ya. Maka dalam kondisi ini juga sama, haram baginya sholat. Ya, karena kemudaratan yang menimpa pada dirinya lebih diutamakan. Maka dia harus buang air. Ya.
dilaksanakan di luar waktunya, maka ini termasuk apa? Termasuk udzur. Termasuk apa? Termasuk udzur. Maka itu 4 kondisi, ya, 4 kondisi tentang orang yang sholat dan menahan buang air. Sholat dan menahan buang air. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 pelajaran ya pada hadis tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-52. Qala wa 'an Abdullah ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia mengatakan, syahida 'indi rijalun, telah hadir di sisiku orang-orang mardiyuna yang mereka telah mendapatkan ridho, wa ardhahum 'indi Umar, dan yang paling aku ridhoi di sisiku adalah sahabat Umar. Maksudnya hadir bersama sahabat Ibn Abbas orang-orang dari para sahabat. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kata sahabat Ibn Abbas, dan yang paling utama di antara sahabat ketika itu yang hadir adalah sahabat Umar. Nah, Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati, melarang salat ba'da subhi, setelah salat subuh, hatta tusriqa syamsu, hingga terbit matahari, wa ba'dal asri, dan setelah asar, hatta taghruba, hingga tenggelam matahari. Ya, hingga tenggelam matahari. Kemudian disebutkan syaraqatis syamsu, maksudnya idza tala'at, yaitu ketika matahari terbit. Wa asyraqat idza adha'at wa safat. Dan asyraqat adalah matahari ketika sudah menyinari bumi. Ini hadis yang ke-52. Baik. Ya, mungkin akan kita baca beberapa hadis karena ini satu pembahasan, yaitu tentang waktu-waktu sholat yang dilarang, di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Yaitu hadis yang ke-52. Kemudian hadis yang ke-53. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta tartafi'a syamsu, hingga meningginya matahari, wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghiba syamsu, hingga tenggelam matahari. Qala musannif, beliau mengatakan, wa fil babi, dan dalam pembahasan ini, yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk salat, ada beberapa hadis an Ali bin Abi Thalib, di antaranya hadisnya sahabat Ali, wa Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar bin Khattab, hadisnya Ibnu Umar, wa Abdullah bin Amr bin As, juga hadisnya Abdullah bin Amr bin As, wa Abi Hurairah, ada juga hadisnya Abu Hurairah, wa Samurah ibni Jundub, dan juga hadisnya sahabat Samurah bin Jundub, wa Salamah ibn Al-Aqwa, hadisnya Salamah bin Aqwa, wa Zaid bin Thabit, hadisnya Zaid bin Thabit, wa Mu'ad bin Afra, hadisnya Mu'ad bin Afra, wa Ka'b bin Murrah, hadisnya Ka'b bin Murrah, wa Ubay wa Abi Umamah Al-Bahili, dan juga hadisnya Abi Umamah Al-Bahili, wa Amr bin Abasah As-Sulami, juga hadisnya Amr bin Abasah As-Sulami, wa Aisyah, dan juga hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, wa Sunabihi, dan hadisnya Sunabihi, walam yasma' minan Nabi, dan beliau belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan atau bab fikih yang membahas tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat padanya itu
diriwayatkan oleh sahabat yang banyak sekali. Diriwayatkan oleh sahabat yang banyak sekali. Ya. Di antaranya tadi ada sahabat Ibn Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Ali, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Salam bin Aqwa, Zaid bin Thabit, Mu'ad, Ka'ab, ya, Abi Umamah, Amr bin Abbasah, ya, Sayyidah Aisyah. Ada 15-an sahabat yang meriwayatkan hadis tentang waktu-waktu terlarang untuk salat. Ya. Baik. Untuk hadis yang ke-52, maka ini diriwayatkan oleh sahabat Abdul bin Abbas. Dan hadis yang ke-53 ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik Ibn Sinan. Ya. Dan dia adalah sahabat orang Madinah, ya. Dan ayahnya yaitu Malik bin Sinan itu juga seorang sahabat dan meninggal pada waktu perang Uhud. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang namanya Sa'ad, ayahnya juga seorang sahabat dan ayahnya ini meninggal pada waktu perang Uhud. Ya. Dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Dan beliau meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi' pada tahun 64 Hijriah. Baik. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan ada beberapa waktu yang seseorang dilarang untuk sholat. Ya. Yang pertama adalah ketika setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Ya. Yang mana disebutkan di hadisnya Abu Sa'id, hatta tartafi asy-syamsu, hingga matahari meninggi. Ya. Dalam riwayat lain meningginya seukuran apa? Ada tambahan riwayat, ya, qidarumhin. Ukurannya meningginya itu sekitar setinggi tombak. Nah, para fuqaha menafsirkan atau memberikan penjelasan setinggi tombak ini kira-kira berapa? Fuqaha zaman dulu sebelum ada hitungan jam seperti kita, itu mengatakan, ya, dengan hitungan ilmu falak mereka, seukuran tombak itu adalah sekitar 4 derajat matahari di atas ufuk. 4 derajat matahari di atas ufuk. Ya, dalam ilmu falak. Para fuqaha juga menyampaikan, di antara guru-guru kami menyampaikan, dalam ilmu falak itu 1 derajat itu nilainya sama dengan sekitar 4 menit 1 derajatnya. Maka kalau 4 derajat di atas ufuk itu 4 kali 4 berarti 16, sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. 16 menit setelah terbitnya matahari. Maka itu matahari sudah dianggap meninggi. Baik. Kemudian yang kedua adalah yang tidak disebutkan tapi di sini, yaitu pada saat istiwa. Pada saat istiwa, namun tidak disebutkan di hadis ini, ya tidak masalah. Jadi waktu sholat yang terlarang yang kedua adalah waktu istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu adalah ketika matahari tepat 90 derajat dari ufuk, ya, garis bumi. 90 derajat tepat di atas kita. Ya, tepat di atas kita. Di beberapa waktu tertentu atau musim tertentu, di beberapa tempat ketika waktu istiwa itu tidak ada bayangan sama sekali ketika benda itu disinari matahari, karena dia tepat berada di atasnya, jadi nggak meninggalkan bayangan. Ya, dan itu di tempat tertentu saja. Kalau Indonesia itu tidak terjadi. Indonesia itu di daerah istiwa, maka matahari kadang condong atau lebih mengarah ke arah utara atau ke arah selatan. Jadi nggak mungkin tepat di atas kita, enggak. Lalu pasti ada condong. Maka ketika waktu istiwa pasti ada bayangannya. Ya, pasti ada bayangannya. Anda lihat waktu istiwa itu yaitu waktu
ketika matahari berada 90 derajat. Ya, jadi tepat kita berdiri. Maka itu terlarang, dan para fuqaha menyampaikan dan itu sangat sebentar sekali. Waktu istiwa itu sangat sebentar sekali. Karena setelah itu matahari langsung zawal. Ya, bahkan para fuqaha sebagai ulama menyampaikan itu mungkin hanya beberapa detik saja, nggak sampai menit. Ya, nggak sampai menit. Ya. Tapi kalau misalkan benar-benar tahu, kemudian dia takbiratul ihramnya pada waktu istiwa, ya, maka ini masuk terlarang. Takbiratul ihramnya saja, karena nggak mungkin orang selesai sholat dalam beberapa detik, kan nggak mungkin. Maka cukup menjadi terlarang ketika takbiratul ihramnya sama dengan atau bersama dengan waktu istiwa. Ya, bersama dengan waktu istiwa. Tapi itu sangat-sangat sulit. Ya, dalam artian memastikan sangat sulit, karena kita nggak tahu. Karena kita nggak, kecuali benar-benar tahu. Misalkan di depan diumumkan besok adalah matahari tepat berada jam sekian, ya, maka tidak ada bayangan sama sekali misalkan. Ya. Kemudian kita tunggu, kemudian pas di jam itu kemudian kita langsung sholat. Nah, kecuali seperti itu, yakin. Tapi selama tidak mengetahui secara pasti, ya, maka secara asalnya tidak masalah. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, ini secara umum, waktu yang ketiga adalah setelah sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Hingga tenggelamnya matahari. Ya, tenggelamnya matahari secara sempurna, artinya sampai masuk waktu maghrib. Ya, setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Baik. Maka ini adalah 3 waktu yang terlarang. Ya, 3 waktu yang terlarang untuk sholat di dalamnya. Untuk sholat di dalamnya. Baik. Dan itu disebutkan di hadis Abdullah bin Abbas dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kecuali untuk yang istiwa tadi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-54. Qala an Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anna Umar, bahwasanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala jaa yaumul Khandaq, beliau datang pada saat hari Khandaq. Maksudnya hari Khandaq ini adalah ketika perang Khandaq. Ba'dama gharabat asy-syamsu, setelah tenggelamnya matahari. Ya, setelah tenggelamnya matahari. Faja'ala yasubbu kufar Quraisy. Kemudian sahabat Umar ini mulai mencela orang-orang kafir Quraisy. Karena ketika itu Madinah dikepung oleh pasukan kafir dari orang-orang Arab, termasuk yang memprakarsai adalah orang Quraisy, kemudian ngajak kabilah-kabilah lain yang di seluruh Jazirah Arab mengepung Madinah. Sehingga para sahabat ya bertempur terus, ya, saling melempar panah dan seterusnya, saling berlindung. Sehingga apa? Sehingga mereka itu sampai tidak bisa melakukan sholat. Karena harus menjaga khandaqnya, harus menjaga paritnya. Wa yaqulu, dan sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kitu usallil asr, hampir saja saya itu tidak sholat asar, hatta kadati syamsu taghrubu, hingga matahari sudah mau habis, sudah mau tenggelam. Makanya kata sahabat Umar, wahai Rasulullah, saya belum sholat asar, sedangkan ini sudah mau maghrib. Ya, ini bagaimana wahai Nabi? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha. Ya, demi Allah, aku juga sama Umar, aku juga belum sholat asar. Ya. Dan sedangkan habis ini sudah maghrib. Ya. Qala, kemudian rawi tadi mengatakan, ya, Jabir bin Abdullah, faqulna ila Budhan, maka kami pun, ya, beranjak menuju Budhan, salah satu area di Madinah yang dikira ketika itu dirasa aman dari jangkauan serangan orang kafir. Mereka Budhan, sebagian sahabat ada yang Budhan, fatawaddoa lis-sholati, kemudian Nabi pun berwudu untuk sholat. Wa tawadda'na laha, dan kami pun ikut
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat asar ba'dama gharabatis syamsu, ketika matahari sudah tenggelam. Ketika matahari sudah tenggelam. Tsumma shalla ba'daha, kemudian Nabi sholat setelahnya al-maghriba, sholat maghrib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, karena Bathan itu agak tempatnya butuh waktu, ya, sedangkan sahabat Umar pas laporan tadi itu sudah mau habis waktu isya, waktu asar. Maka ketika butuh waktu untuk pergi ke daerah Bathan itu, maka matahari sudah tenggelam beneran, sudah masuk maghrib. Maka Nabi pun akhirnya sholat asar di waktu maghrib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar dulu, baru kemudian setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Maka di sini ada faedah hadis yang insya Allah akan kita bacakan setelah adzan. Mohon terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit, yaitu membahas tentang faedah daripada hadis ini. Maka hadis yang ke-54 ini memberikan satu pelajaran, yaitu
dianjurkan ketika kita mengqadha sholat, melaksanakan sholat yang sudah habis waktunya kita kerjakan di luar waktunya, maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat yang diqadha itu terlebih dahulu. Ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat yang diqadha itu terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi Rasulullah ketika waktu maghrib beliau mau mengqadha sholat asarnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan sholat asar. Fasallal asra ba'dama gharabatis syams. Maka didahulukan di sini sholat asar terlebih dahulu, kemudian baru Nabi sholat summa sholat ba'dal maghrib, kemudian Nabi sholat maghrib. Maka ini dianjurkan untuk mendahulukan sholat yang ingin diqadha daripada sholat yang ada waktunya itu. Ya. Baik, namun ini dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sholat yang pada waktunya tersebut masih longgar. Sholat yang pada waktunya tersebut masih longgar. Misalkan apa? Misalkan dia mau mengqadha sholat asar, baru masuk waktu maghrib. Yang mana kalau dia sholat asar dulu, kemudian melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah sholat asar sholat maghrib, maka waktu sholat maghrib masih ada, tidak masalah. Maka ini dianjurkan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena waktu sholat masih ada. Tapi kalau misalkan sholat ya, yang memiliki waktu tersebut waktunya sudah mau habis, maka didahulukan sholat pada waktunya yang memiliki waktu. Istilahnya sahibatul waqt. Misalkan masuk waktu maghrib, dia mau qadha sholat asar, tapi dia mau sholat maghribnya itu ya nanti, atau ini sudah mau waktu isya dan dia kebutuhannya pertama mau qadha asarnya, yang kedua dia juga mau sholat maghrib karena belum sholat maghrib juga. Tapi kalau misalkan dia dahulukan sholat asar, dikhawatirkan sholat maghrib itu akan dilaksanakan mungkin separuh di waktunya, tapi separuhnya sudah habis. Ya. Maka di sini para ulama menyampaikan kecuali dalam kondisi ketika waktu sholat sudah mau habis, maka lebih diutamakan sholat sahibatul waqt, sholat yang memang dia pemilik waktu itu. Qadhanya kapan? Ya qadhanya nanti di waktu kedua. Kenapa? Karena percuma kalau misalkan dia dahulukan qadhanya, kemudian sholat yang harusnya dilaksanakan bisa tepat waktu, akhirnya juga diqadha juga. Ya. Apa namanya? Ya sama saja. Gitu. Maka ketika itu dia mendahulukan sholat yang pada waktunya itu, kemudian baru nanti ketika ada sisa waktu dia silakan untuk apa? Mengqadha sholat tersebut. Baik. Kemudian mungkin ini sisa pembahasan dari hadis yang ke-52 dan ke-54 tentang masalah waktu sholat yang terlarang. Ya, waktu sholat yang terlarang. Tadi kita sebutkan tentang jadi ada 3 waktu sholat yang terlarang untuk sholat di situ. Ya. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat. Ya. Sholat apa yang dilarang? Sholat apa yang dilarang? Apakah semua sholat secara mutlak ataukah ada perinciannya? Sebagian fuqaha berpendapat sholat apapun secara mutlak itu dilarang. Sholat apapun secara mutlak itu dilarang. Sebagian fuqaha berpendapat semacam itu. Ya. Jadi hukumnya haram melaksanakan atau makruh yang sifatnya haram ketika dilaksanakan di waktu-waktu terlarang itu, apapun sholatnya. Ya. Ada yang berpendapat ya semuanya dilarang kecuali kalau untuk mengqadha waktu mengqadha sholat wajib. Ya, mengqadha sholat. Ada berpendapat semacam itu. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat mazhab Syafi'i berpendapat yang dilarang hanya 2 jenis sholat. Apa? Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu dia sholat sunnah, tapi nggak ada sebab tertentu. Dia sudah mau sholat aja. Hukumnya boleh secara asal. Ya. Dalam hadis disebutkan as-salatu khairun mawdu'in. Ya. Pokoknya sholat itu sebaik-baik suatu amalan. Ya.
falyastakil falyastaghfir au liyastakil. Maka silakan dia mau perbanyak sholat atau sedikit sholat, ya silakan. Ya. Maka sholat yang terlarang yang pertama adalah sholat sunnah yang sifatnya mutlak, nggak ada alasan. Ya, dia tiba-tiba di rumah yang nganggur, sholat sunnah aja. Sholat sunnah apa? Ya sudah punya sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah mutlak namanya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang terlarang adalah sholat sunnah yang sebab sholatnya dilaksanakan setelah sholatnya sudah dilaksanakan duluan. Ya. Sholat sunnah yang sebabnya dilaksanakan setelah sholatnya dilaksanakan duluan. Dan ini mencakup dua jenis sholat atau dua sholat. Ya. Sholat yang pertama sholat istikharah. Kenapa? Karena orang itu baru berdoa dengan doa istikharah setelah sholat. Maka sholat dulu baru doa istikharah. Maka sebabnya itu datang setelah sholat. Maka ini terlarang kalau di waktu apa terlarang. Ya. Yang kedua adalah sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Karena orang, ya, misalkan ihram dari satu tempat ihram dari mikot, ya, misalkan orang itu sholat sunnah dulu, baru setelah itu dia mulai berihram, berniat, ya, kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, ihramnya dilaksanakan setelah dia sholat dua rakaat. Ya. Setelah dia sholat dua. Nah, ini kalau sholat sunnah ihram, maka ini juga terlarang di waktu-waktu yang terlarang. Selain dua jenis sholat sunnah ini, maka diperbolehkan. Selain dua jenis sholat ini, maka diperbolehkan. Baik dia itu sholat qadha, baik yang diqadha itu sholat wajib atau sholat sunnah. Boleh juga mengqadha sholat sunnah, karena Nabi juga mengqadha sholat sunnah. Ya, sholat rawatib diqadha. Ya. Ataupun sholat yang sebabnya dulu baru sholat. Misalkan orang wudu dulu baru sholat sunnah wudu. Orang masuk masjid dulu baru tahiyat masjid. Ini sebabnya datang duluan, bukan sebabnya datang belakangan setelah sholat. Tapi sebabnya dulu baru bisa sholat. Maka ini juga diperbolehkan meskipun di waktu terlarang. Atau sebabnya bersamaan dengan sholat. Misalkan apa? Misalkan sholat gerhana. Maka sholat dilaksanakan bersamaan dengan gerhana itu masih ada. Maka ini diperbolehkan dilaksanakan meskipun di waktu terlarang. Ya. Jadi yang terlarang hanya dua jenis sholat tadi, yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebab sholatnya dilaksanakan setelah sholatnya. Dan itu mencakup dua sholat saja, yaitu sholat istikharah dan sholat sunnah ihram. Selain itu diperbolehkan. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Baik, tapi dengan syarat juga. Dengan syarat apa? Dia tidak secara sengaja nunggu waktu terlarang. Kalau dia secara sengaja nunggu waktu sholat terlarang, sholat apapun dilaksanakan di waktu itu menjadi terlarang juga. Karena dia memang secara sengaja nunggu waktu terlarang. Ini jadi dalam tanda kutip koyok nantang syariat gitu. Sudah dikasih tahu jangan, kita makin teni gitu. Makanya nggak boleh. Tapi kalau misalkan bertepatan, ya, misalkan kita habis wudu, habis wudu. Kemudian itu habis sholat asar kita, kemudian wudu. Ya, kita bisa asar ini. Ya, sholat apakah boleh? Ya boleh kalau dalam Syafi'i. Ya, sebagian ulama yang lain tidak membolehkan. Ya, selama itu tadi. Tapi kalau misalnya ditunggu, gitu ya. Saya menunggu sampai